Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan langsung masuk di dalam pembahasannya. Saya akan bacakan buat kita semuanya dari Titus pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan dan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup kekal sesuai dengan pengharapan kita. Nah, perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Segera sesudah kukirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis, karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Tolonglah sebaik-baiknya Senas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka, agar mereka jangan kekurangan suatu apa. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini. Sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah sampai di bagian terakhir dari surat Titus. Kita sudah membahas Titus 1, pasal yang kedua juga sudah, dan sekarang kita masuk di pasal yang ketiga. Nah, di sini kita bisa melihat waktu membaca surat Titus, saya percaya teman-teman Bapak Ibu Saudara sudah membaca semuanya dari surat Titus ini, bahwa di sana kita temukan adanya hubungan antara pengajaran yang sehat atau doktrin yang sehat dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi itu berkaitan penting, berkaitan sangat erat. Sebab begini, apa yang kita percayai itu mempengaruhi apa yang menjadi tingkah laku kita. Dan dua hal ini, dari pengajaran yang kita terima, kepercayaan kita, doktrin yang kita miliki, itu nanti kemudian ada hubungannya dengan kehidupan kita. Bagaimana kita bertingkah laku, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya sebagai orang percaya. Nah, di sepanjang surat ini kita temukan bahwa Paulus berkata kepada Titus, supaya Titus itu memberikan pengajaran yang sehat. Dia harus menyampaikan doktrin yang sehat. Bukan doktrin yang sakit gitu ya. Doktrinnya doktrin yang sehat. Supaya apa? Supaya jemaat yang mendengarnya, orang-orang yang diajar pengajaran yang sehat ini, mereka itu bisa kemudian mengaplikasikannya dalam hidup mereka. Mereka bisa dengan sendirinya melakukan perbuatan baik. Jadi concern yang dimiliki Paulus terhadap Titus waktu Titus perlu untuk mengerjakan segala sesuatu yang ada di Pulau Kreta adalah mengajarkan pengajaran yang baik. Mengajarkan pengajaran yang sehat kepada mereka dan memberi teladan kepada mereka. Nah, mengapa hal ini penting? Sebab
apa yang kita percayai, apa yang menjadi dasar dari iman kita, apa yang menjadi doktrin kita, kepercayaan kita, dan kemudian itu kita lakukan dalam kehidupan kita melalui perbuatan baik yang kita lakukan, itu menjadi kesaksian bagi dunia. Sebab kesaksian kita adalah kesaksian yang dua hal, bukan cuma satu saja. Kesaksian kita sebagai orang percaya adalah kesaksian dari perkataan kita dan juga dari perbuatan kita. Oleh karena itu kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa salah satu saja. Nggak bisa yang salah satu ngomongnya bagus sekali gitu kan. Wah, pinter sekali dalam ngomong, tapi kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Jadi istilahnya ngomong doang, pinter, bisa ngomong, wah berretorika luar biasa. Tapi kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Tapi ada juga kelompok orang lain yang gini. Mereka bilang, ya yang penting aku melakukan perbuatan baik lah Pak. Yang penting aku bisa mengasihi orang lain. Yang penting aku bisa menunjukkan kasih itu. Ya kan? Melakukan perbuatan yang baik. Tapi kalau kita tidak pernah menyampaikan tentang Kristus juga, orang yang nggak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita. Jadi kedua hal ini berjalan bersama-sama. Baik dari perkataan kita, firman yang kita sampaikan, kesaksian kehidupan kita, kesaksian tentang bagaimana Kristus telah berpengaruh di dalam kehidupan kita, dan juga perilaku kita, tingkah laku kita. Jadi dari apa yang kita sampaikan dan apa yang kita lakukan itu sejalan. Ya kan? Bibir kita, mulut kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan tentang Kristus, tetapi juga tingkah laku kita dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan seperti ini loh sebenarnya orang yang percaya, orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, di mana kita bisa memberitakan kasih karunia Tuhan, kita bisa memberitakan tentang kemurahan Allah yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang punya pengaruh, kita bisa menjadi orang yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kalau kita membaca dari surat Titus ini kan ada 3 pasal, 1, 2, 3. Dan rupanya 3 pasal ini bisa disebut sebagai 3 bagian yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus di dalam surat Titus. Memang pada waktu penulisannya Rasul Paulus itu tidak membagi surat ini dalam pasal-pasal. Tapi kebetulan pembagian pasalnya cocok, sesuai gitu ya. Pasal yang pertama itu kemarin kita sudah bahas bahwa itu bicara tentang bagaimana sih kita sebagai orang percaya menjalani kehidupan kita di gereja. Seperti apa sih tatanan kehidupan kita di gereja? Dan bisa dikatakan bahwa kalau kita bicara kehidupan kita di gereja bersama sesama orang percaya, itu merupakan tempat pertama di mana kita bisa mempraktekkan kehidupan Kristen. Sebab kalau kita tidak bisa mempraktekkan, kalau kita nggak bisa belajar menjadi orang Kristen di dalam gereja, ya kita nggak bisa jadi orang Kristen di tempat-tempat yang lain juga. Kan aneh kan? Masa orang Kristen nggak bisa jadi Kristen di dalam gerejanya gitu ya. Jadi gereja ini menjadi satu tempat di mana kita bisa belajar, dan kemudian setelah kita sering melakukannya di dalam gereja sendiri, maka kita bisa melakukannya di tempat lain, di luar gereja, di kalangan orang-orang yang belum percaya. Kita bisa aplikasikan apa yang kita lakukan di dalam gereja di sana. Jadi kalau misalnya gini kan, ada perintah yang mengatakan supaya kita mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Kita belajar dulu dari dalam gereja, di mana kita mengasihi sesama kita sebagai sesama orang percaya. Ya memang kadang-kadang kita temukan susah juga ya melakukan hal itu. Ketemu dengan orang-orang percaya kok tak mau mengasihi dia, kok kayaknya dia sangat menjengkelkan gitu kan, buat aku gerem gitu. Tapi disitulah tempat di mana kita bisa berlatih. Supaya waktu di luar kita melihat orang yang belum percaya dengan segala macam yang ada dalam kehidupan mereka, kita bisa mengasihi orang tersebut. Karena kita sudah belajar di dalam. Kalau kita ingin untuk kita bisa bersaksi kepada orang yang belum percaya, maka kita punya kesempatan di dalam gereja juga. Kita bisa bersaksi, kita bisa ngomong tentang Kristus kepada orang yang percaya lebih dulu. Kan jadinya lebih gampang kan? Kita ketemu sama sesama orang percaya waktu di gereja gitu kan. Makanya di gereja ada dibuat
persekutuan-persekutuan, ada acara-acara di mana kita bisa bicara, kita bisa memberikan kesaksian tentang apa yang dikerjakan Kristus, bagaimana Kristus sudah mengubah kehidupan kita, gitu kan. Kita bisa melakukan itu di gereja. Itu menjadi satu wadah di mana kita bisa berlatih. Sehingga waktu kita berada di luar, waktu kita berhadapan dengan dunia, kita juga sudah terbiasa memberitakan tentang Kristus. Kita sudah terbiasa untuk bicara tentang Yesus dan kita bisa menjadi saksinya dimanapun kita berada. Itu di pasal yang pertama. Lalu di pasal yang kedua, itu Paulus bicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan Kristen itu di rumah kita. Di tengah-tengah keluarga kita, dalam kehidupan keluarga kita. Jadi ini bahkan kan firman Tuhan mengatakan kalau ada orang percaya di dalam satu rumah tangga gitu kan, dia bisa menguduskan orang-orang yang lain di dalam rumah tangga itu. Karena apa? Dia menunjukkan Kristus, dia menampilkan Kristus, dia bicara tentang Kristus sehingga orang-orang di dalam rumahnya bisa menjadi orang percaya kepada Kristus. Jadi pasal 2 bicara tentang itu kita sudah bahas. Nanti bagi teman-teman yang misalnya waktu kemarin pembahasannya belum sempat untuk ikut, nanti bisa lihat di YouTube channel saya, nanti ada rekaman dari Bible Study yang sebelumnya. Nah, kemudian sekarang kita masuk di pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga ini bicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan Kristen di dalam masyarakat. Jadi kita sudah melihat bagaimana di dalam gereja, bagaimana di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Lalu sekarang kita melihat bagaimana kehidupan Kristen di dalam masyarakat. Bagaimana kita bisa menjadi garam, kita bisa menjadi terang bagi dunia yang ada di sekitar kita. Nah, sama seperti pola penulisan di pasal yang pertama dan kedua, Rasul Paulus itu ngomong dulu tentang prakteknya seperti apa, ya kan? Dia ngomong dulu prakteknya ini seperti apa sih, perbuatan baiknya dulu itu seperti apa. Baru setelah itu dia bicara tentang alasannya. Setelah itu dia bicara tentang dasar mengapa kita melakukan perbuatan baik tersebut. Dasar mengapa kita bisa mempraktekkannya. Jadi dari prakteknya dulu baru kemudian bicara tentang doktrinnya, kepercayaannya, pengajaran sehatnya seperti apa. Nah, di ayat yang pertama di sana dikatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi dimulai dengan kata ingatkanlah mereka. Artinya apa? Pada waktu Paulus ada di Pulau Kreta, waktu pelayanannya membagikan Injil di sana, Paulus sudah pernah bicara tentang hal ini kepada mereka, kepada jemaat, kepada orang-orang yang ada di Pulau Kreta. Makanya sekarang dia ngomong sama si Titus, Titus kamu ingatkan mereka. Ya. Kamu ingatkan mereka karena hal-hal ini mudah sekali untuk dilupakan. Jadi kadang-kadang kan kita bisa dikasih tahu tapi ada juga di mana kita kemudian melupakan apa yang sudah diberitahu. Makanya perlu diingatkan, gitu ya, perlu diingatkan. Di sini Paulus bicara tentang ada 3 kelompok orang, ya kan, di mana kita berhubungan dengan mereka. Yang pertama adalah bicara tentang pemerintah, ya kan? Bagaimana sikap kita dengan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sikap kita dengan majikan kita, dengan bos kita, dengan tuan kita, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah bicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, kayak teman kita lah, yang lain sebagainya, gitu ya. Nah, saat bicara tentang hal-hal semacam ini, khususnya bicara tentang sikap kita sebagai orang percaya terhadap pemerintah, itu Alkitab mengatakan dengan sangat jelas mengenai tugas kita sebagai orang yang hidup di dalam satu negara yang punya pemerintah di atasnya. Gitu ya. Yang pertama adalah seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa kita perlu membayar apa yang perlu diberikan untuk kaisar, ya kita kasih ke kaisar gitu kan. Artinya bicara tentang membayar pajak gitu. Hal yang pertama bicara kewajiban kita membayar pajak.
Kemudian yang kedua adalah kita juga perlu untuk memberikan satu dukungan secara moral dengan cara kita menghormati orang-orang yang memang mereka berada dalam posisi menjadi perwakilan dari pemerintah. Mereka punya posisi tersebut, kita perlu menghormati mereka sebab orang-orang ini bisa menduduki posisi tersebut karena adanya rasa hormat. Kalau kita sudah nggak menghormati, misalnya kita sudah nggak menghormati presiden kita, ya repot gitu loh. Makanya dia nggak bisa melakukan tugas dengan baik. Gitu. Oleh karena itu ada hormat, kita menghormati pemerintah. Berikutnya kita juga bisa mendukung mereka secara spiritual, secara rohani. Bagaimana caranya? Ya kita mendoakan mereka. Gitu. Makanya saya temukan di banyak gereja kita temukan ada doa gitu kan, mereka mendoakan bangsa dan negara, mendoakan pemimpin dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah kayak gitu ya. Itu merupakan satu hal yang bisa kita lakukan untuk kita mendukung pemerintah. Dan kita mendukung mereka dengan cara melakukan apa yang mereka perintahkan. Jadi saat kita bicara sebagai orang Kristen itu haruslah orang yang juga taat hukum, bukan orang yang melanggar hukum. Karena akan menjadi suatu hal yang kontradiksi kalau misalnya kita mengaku sebagai orang Kristen tapi kemudian kita melanggar hukum. Hukum apapun itu juga yang ada di negara kita masing-masing gitu ya. Sebab kita diperintahkan untuk tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Kecuali memang kalau misalnya pemerintah kita memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran, gitu ya. Ya itu jelas kita nggak mau melakukannya. Tapi alasannya kenapa sih Paulus ngomong seperti ini kepada Titus supaya mengingatkan jemaat yang ada di pulau Kreta ini. Sebab gini, Titus ini berhadapan dengan orang-orang dari pulau Kreta. Mereka ini punya sifat yang unik. Bahkan pada saat itu yang terjadi adalah gini. Mereka itu berada di daerah yang merupakan jajahannya bangsa Romawi. Jadi bangsa Roma itu pergi ke berbagai macam tempat, menaklukkan tempat-tempat itu dan mengkoloni mereka. Jadi di sini yang terjadi adalah yang namanya Pulau Kreta ini diduduki oleh bangsa Romawi. Nah, karena ada di bawah pendudukan seperti itu, dalam istilah lain adalah penjajahan gitu kan. Makanya orang-orang di Pulau Kreta ini berusaha melakukan perlawanan gitu ya. Melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Romawi pada saat itu. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya gereja di pulau itu, gereja yang ukurannya masih kecil-kecil ini dan ada di banyak kota yang ada di sana, mereka punya keterkaitan dengan permasalahan politik yang memang memanas pada saat itu, maka itu akan jadi masalah yang sulit bagi gereja juga gitu. Makanya Paulus menyuruh Titus supaya mengingatkan mereka agar mereka tunduk kepada pemerintah yang berkuasa pada saat itu. Tunduk kepada orang-orang yang berkuasa, bahkan tunduk kepada bangsa Romawi. Itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Dan ini merupakan satu nasihat yang yang kayaknya bertentangan gitu loh ya. Nasihat yang nggak biasa dilakukan. Tapi mau nggak mau memang seperti ini yang dikatakan. Gitu. Yang dikatakan di dalam firman Tuhan seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan kalau ada orang yang menyuruh kamu untuk kamu membawa beban dia dan dia suruh kamu berjalan 1 mil. Maka bawalah beban dia dan jalanlah 2 mil. Ini ceritanya apa? Backgroundnya, latar belakangnya adalah pada saat itu prajurit Roma itu punya hak secara legal untuk menyuruh orang yang ada di situ untuk membawa beban yang dia miliki, membawa barang dia untuk berjalan 1 mil. Tapi nasihat yang diberikan oleh Tuhan Yesus, jalanlah 2 mil. Gitu. Ini bertentangan dengan misalnya pengetahuan atau pemikiran secara umum pada saat itu. Apalagi kita berpikir, kita kan dijajah, karena itu kita harus berperang gitu kan. Tapi di sini dikatakan hal yang berbeda. Jadi ini bukan nasihat yang biasa, tapi diberikan pada saat itu. Sebab orang Kristen tidak diajarkan untuk mengawali pertentangan politik. Kecuali
kalau memang orang Kristen ini mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan iman mereka, bertentangan dengan kebenaran, maka orang Kristen harus lebih taat kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Jadi ini prinsip yang ada di dalam firman Tuhan seperti itu. Berikutnya adalah dalam hubungan dengan orang-orang yang menjadi majikan kita, yang mempekerjakan kita, yang menjadi bos kita, yang menjadi tuan kita. Di sana dikatakan bahwa kita harus taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, melakukan satu pekerjaan yang baik di sini disebut sebagai honest work, gitu kan? Pekerjaan yang jujur, itu mungkin suatu hal yang agak sulit bagi orang-orang Kreta. Karena seperti yang sudah kita baca sebelumnya di pasal yang pertama, bahkan nabi mereka mengatakan bahwa orang Kreta itu adalah orang-orang yang suka bohong. Mereka itu adalah pembohong. Dikatakan seperti binatang buas. Dikatakan juga mereka itu seperti pelahap yang malas. Jadi suka makan rakus tapi males gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa secara umum gambarannya orang-orang Kreta ini adalah gambaran orang-orang yang malas, yang nggak mau untuk melakukan pekerjaan baik. Yang nggak mau melakukan pekerjaan yang jujur gitu. Artinya adalah begitu mereka punya kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan dengan cara apapun itu, sekalipun caranya nggak jujur, mereka akan ambil untuk dapatkan keuntungan sebab mereka suka makan. Sebab mereka adalah binatang buas yang suka menerkam gitu. Itu yang dilakukan. Jadi ini mereka dinasehatkan, jemaat yang ada di Pulau Kreta ini dinasehatkan supaya mereka siap untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang jujur. Nah, saat bicara tentang bekerja, kita sebagai orang percaya, kita memang diciptakan untuk bekerja. Berbeda dengan pandangan umum. Pandangan umum manusia mengatakan bahwa yang penting kerja itu merupakan sesuatu hal yang mau nggak mau harus dilakukan supaya kita bisa istirahat, supaya kita bisa santai-santai, supaya kita bisa menikmati hidup dalam tanda kutip. Tetapi kan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, Bapakku itu sampai hari ini dia bekerja dan aku pun juga bekerja. Kita pun diciptakan segambar dengan dia. Maka kita juga bekerja. Tuhan Yesus menasihatkan, bekerjalah selagi hari masih siang. Sebab nanti kalau hari sudah malam gak ada yang bisa bekerja lagi. Dikatakan supaya kita bekerja. Jadi dengan kata lain, Alkitab mengatakan bahwa arti hidup seseorang itu bukan pada waktu dia menikmati hidup dalam tanda kutip lagi santai-santai gitu kan. Lagi nggak melakukan apa-apa, liburan, itu bukan arti hidup seseorang. Tapi arti hidup seseorang itu adalah pekerja. Dia bekerja, menghasilkan sesuatu. Gitu. Orang-orang melihat, wah yang penting kan kita harus kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, setelah itu kita bisa menikmatinya. Gitu. Tapi rupanya bukan demikian. Bekerja, menghasilkan sesuatu, menghasilkan buah. Nah, berikutnya setelah bicara tentang pemerintah, bicara tentang majikan atau tuan, kemudian dia bicara tentang orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, teman-teman kita dan lain sebagainya. Nah, hal yang penting di sini yang disampaikan berkaitan tentang orang-orang di sekitar kita adalah berkaitan dengan apa yang kita katakan tentang mereka. Jadi hal yang membuat pertikaian, ya kan, yang membuat kita nggak punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita, itu rupanya gara-gara lidah kita, mulut kita ngomongnya gitu loh, nggak bagus gitu. Karena itu hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan tetangga kita, mungkin depan rumah, belakang rumah, di atas rumah mungkin ya. Nah, itu berkaitan dengan lidah kita, bergantung dengan lidah kita. Di ayat yang kedua dikatakan, janganlah mereka memfitnah. Fitnah itu bicara sesuatu hal yang buruk di belakang. Jadi ngerasani orang, menggosipkan orang. Jangan itu dilakukan. Jangan memfitnah. Jangan
ngomong sesuatu hal yang jelek tentang orang di belakangnya. Tapi juga jangan juga ngomong sesuatu yang jelek tentang seseorang itu di depannya juga gitu. Jadi, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar. Jadi kalau bertengkar kan ngomong hal yang jelek langsung di depannya. Oh kamu memang dasar, nah gitu kan. Itu di depannya. Jadi di belakang nggak ngomong demikian, di depan juga nggak ngomong sesuatu hal yang buruk. Tidak memfitnah, tidak bertengkar. Tapi hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Nah. Jadi kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, hendaklah kita selalu ramah. Ramah artinya bukan rajin menjamah, tapi ya ramah gitu loh. Kita baik sama orang gitu. Dan juga lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti begini ya, bukan melambai, bukan. Tapi kita gentle gitu. Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia ya lemah lembut gitu loh. Nggak marah-marah sama orang gitu. Bersikap yang baik sama orang gitu. Karena permasalahannya gini. Sebagai manusia, kita itu bisa ramah, bisa lemah lembut pada sebagian orang. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang yang mungkin kenal sama kita, sama orang-orang yang baik sama kita, mungkin kita bisa ramah sama mereka, lemah lembut sama mereka gitu kan. Jadi misalnya lagi telepon nih, lagi telepon gitu kan. Pertama siapa sih ini? Halo gitu kan. Tapi rupanya kita mendengar suara yang orang yang kita kenal gitu kan. Kemudian berubah. Oh iya, ada apa gitu. Padahal awalnya kesel gitu kan. Kita bisa baik, kita bisa ramah, kita bisa lemah lembut dengan orang-orang sebagian. Tapi standar yang diberikan oleh Tuhan adalah kepada semua orang. Bukan hanya kepada sebagian orang. Bahkan kepada orang-orang yang menyakiti kita. Bahkan kepada orang-orang yang kita nggak suka sama dia. Melihat saja, gitu. Jangankan melihat, mencium hadiratnya aja udah jengkel. Gitu. Tapi dikatakan supaya hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Pertanyaannya, kenapa kita harus melakukan hal-hal semacam ini? Kenapa kita perlu untuk tunduk kepada pemerintah, kepada orang-orang yang berkuasa di atas kita? Kenapa kita perlu taat dan siap melakukan segala pekerjaan yang baik yang diperintahkan kepada kita oleh majikan kita, oleh bos kita? Kenapa kita jangan memfitnah orang, jangan bertengkar dengan orang? Kenapa kita perlu untuk ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang? Nah, di balik semua perbuatan yang itu tadi, hal-hal baik yang perlu untuk kita kerjakan, ada pengajaran sehat, ada doktrin sehat yang melandasi semuanya itu. Jadi kita melakukan semuanya itu ada alasannya. Kenapa kita perlu melakukan semuanya itu? Jawabannya adalah bahwa kita dulu juga sama seperti mereka. Kita dulu juga sama seperti mereka. Ayat yang ketiga mengatakan bahwa kita dulu juga hidup dalam kejahilan. Sebelum kita menerima Kristus, sebelum kita mendapatkan keselamatan ini, sebelum kita dijadikan ciptaan yang baru, kita juga orang-orang yang berdosa. Hidup di dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Nah, dulu kita juga seperti itu gitu loh. Makanya dalam kehidupan kekristenan kadang-kadang kita diingatkan supaya kita melihat kembali ke belakang. Seperti apa sih kita dulu? Supaya kita sadar dan kita tetap kakinya itu menapak tanah gitu. Bukan gara-gara kita sudah jadi orang percaya, kita sudah sangat rohani, kemudian kita seakan-akan tidak menapak tanah dan kemudian kita mulai menghakimi orang-orang yang yang tidak seperti kita. Jadi diingatkan, ingatlah kamu dulu seperti apa gitu. Makanya sekarang kan berubah gitu. Kehidupan kita berubah, bukan lagi seperti itu. Dan ini merupakan satu doktrin atau pengajaran yang melandasi mengapa kita bisa berbuat baik. Bagaimana dulu kita juga adalah orang berdosa. Tapi kemudian adalah kabar baiknya adalah kita mendapatkan keselamatan sekarang. Tapi dulu ya kayak gitu sama. Nah, berkaitan dengan dosa ini ada beberapa karakteristik yang disampaikan Rasul Paulus di sini di ayat yang ketiga. Yang pertama adalah bicara tentang hidup dalam kejahilan.
Kata jahil itu kan bukan berarti ngeprank orang gitu kan. Itu kan jahil gitu ya. Tapi artinya bukan itu, bukan ngeprank orang kemudian menjahili orang, bukan seperti itu. Tapi artinya adalah hidup di dalam foolishness, di dalam kebodohan. Kebodohan. Saudara, saat kita hidup di dalam dosa, saat kita belum mengenal Kristus, kita itu sebenarnya adalah orang yang bodoh. Ada kebodohan dalam kehidupan kita. Karena sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kan. Orang bodoh itu yang seperti ini Tuhan Yesus ngomong kan. Jadi ada orang yang berkata, aku akan pergi ke sana, kemudian aku akan bekerja di sana, menghasilkan banyak uang. Setelah itu, setelah aku sudah menghasilkan banyak uang, aku akan membangun rumahku, membangun lumbungku, mengisi semuanya. Dan setelah itu aku akan tenang, gitu kan, menikmati kehidupanku. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh. Mengandalkan uangnya. Sebelum kita menjadi orang percaya, kita juga adalah orang yang bodoh. Dan saya percaya, saya berharap teman-teman yang sudah menjadi orang percaya tidak menjadi bodoh lagi seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus seperti ini. Sebab apa? Berpikir bahwa uang bisa menyelesaikan segalanya, bisa memberikan segalanya kepada kita. Kita bodoh, tapi kita tidak menyadarinya, sama seperti orang itu yang di dalam perumpamaan tersebut. Mengira semuanya oke, semuanya baik. Dia sudah dapatkan banyak uang, tapi pada malam itu juga dibilang, waktumu sudah habis. Bisa nolong apa uang kita? Bahkan kemudian saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-53 saat bicara tentang orang bodoh. Di sana dikatakan orang bodoh atau orang bebal itu, dia berkata di dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Jadi ingat ya, bukan berbicara di dalam, berpikir di dalam pikirannya gitu kan. Tapi yang berkata di dalam hatinya. Kalau di dalam pikirannya orang mengatakan Allah itu tidak ada, dia adalah orang ateis. Tapi kalau dalam hatinya dia mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, dia itu orang bebal atau orang bodoh. Artinya apa? Artinya adalah orang yang berpikir bahwa dia bisa lolos dari penghakiman. Dia berpikir bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu nggak masalah lah. Hal-hal dosa, hal-hal kejahatan yang dia lakukan nggak masalah. Yang penting kan aku diam-diam saja, biarkan saja. Ya kan? Supaya ya paling nggak ya sudah dilupakanlah hal itu. Tidak akan ada penghakiman. Berpikir bahwa dia bisa menyembunyikan dosanya. Sehingga dosa itu bisa dilupakan. Kalau orang berpikir bahwa tidak akan ada penghakiman, itu salah. Allah itu ada. Nah, itu hal yang pertama. Bicara tentang hidup dalam kejahilan. Berpikir bahwa semuanya oke. Aku bisa lakukan segala sesuatu. Hal-hal yang jahat pun aku bisa lakukan. Berada dalam kebodohan. Nah, yang berikutnya adalah ketidaktaatan. Tidak taat. Satu hal yang nyata dari semua manusia adalah pada waktu kita diperintahkan untuk tidak melakukan sesuatu. Entah ada sesuatu di dalam diri kita yang mendorong kita untuk melakukannya. Jadi misalnya gini lah, beberapa hari yang lalu kan lagi jalan-jalan ke mall, kemudian ada satu tanda di situ karena naik eskalator gitu kan, di sebelahnya sini ada kayak pembatas dari kaca, terus kemudian ada besi-besinya gitu kan untuk hiasan sebenarnya. Besi-besinya itu hiasan kayak teralis gitu. Dan di situ ditulis dilarang menaiki ini karena ini memang bukan untuk dinaiki gitu ya, untuk hiasan aja karena bahaya. Tapi kemudian yang dilakukan adalah begitu melihat tanda itu ya, kayaknya kaki kepengen untuk naik ke atas itu gitu loh. Jadi itu keinginan yang muncul begitu ada larangan, nggak boleh ini, kayaknya kita pengen gitu. Makanya sekarang orang-orang memakai hal ini untuk melakukan iklan. Kalau kita jalan gitu kan, ada beberapa tempat ya, misalnya menuju ke rumah kami kan, ada beberapa tempat yang dikatakan jangan tengok ke kiri, jangan lihat ke kiri, karena di kiri ada begini-begini gitu kan. Jadi orang begitu jalan ada tulisannya jangan melihat ke kiri, jadi lihat ke kiri, ada apa di kiri gitu. Ini yang terjadi. Rupanya gitu, apa yang pernah terjadi pada zaman dahulu, zamannya Kejadian pasal yang ketiga,
itu tetap bisa berlanjut sampai saat ini. Manusia punya sifat yang sama gitu. Di Kejadian 3 Allah mengatakan bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali satu pohon itu. Tapi apa yang terjadi? Justru satu pohon itu yang dilarang itu yang dimakan. Jadi tanpa Kristus tidak ada yang namanya ketaatan dalam setiap manusia. Tidak ada. Makanya kita butuh Kristus. Hal yang ketiga adalah saat kita ada dalam keadaan dosa, maka kita mudah untuk disesatkan. Mudah sekali sesat. Sebab segala hal yang ada di sekitar kita bisa mempengaruhi kita. Dari ada orang yang ngomong sama kita, akhirnya kita percaya sama dia. Karena kita nggak punya Kristus gitu. Waktu dalam kondisi berdosa, diajak begini iya, itu begini iya gitu. Pergi ke dukun iya gitu. Semuanya karena gampang kita disesatkan. Nggak hanya diajak orang, dari apa yang kita baca. Waktu zaman sekarang mungkin jarang orang membaca, orang nonton. Ada postingan sesuatu, ada reels, ada lihat di TikTok lah, ada lihat di story-nya orang tentang sesuatu hal, ada berita yang nggak jelas. Kita langsung percaya gitu kan. Langsung ngikut, dan itu menjadikan itu sebagai satu kebenaran. Jadi gampang kita mengikuti hal-hal yang semacam itu. Namun permasalahannya adalah saat yang disampaikan itu dari firman Allah, dari dalam Alkitab, ya, kita nggak mau percaya. Tapi justru yang aneh-aneh itu yang mau percaya. Pada saat ada seorang influencer gitu kan, seorang misalnya bintang film dan lain sebagainya, mengatakan sesuatu hal tentang Tuhan yang belum tentu merupakan satu kebenaran. Tapi gara-gara ini adalah orang yang terkenal, pengikutnya banyak, penontonnya banyak, wah langsung percaya apa yang dia katakan. Waktu dia mengatakan bahwa oh rupanya gitu kan, misalnya setan itu seperti ini, wah kita langsung percaya dengan hal yang dikatakan seperti itu. Padahal bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu orang yang berada di dalam dosa gampang disesatkan. Makanya sekali lagi kita butuh Kristus. Hal berikutnya adalah menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Saudara, punya nafsu, punya keinginan itu bukan dosa. Kita perlu punya nafsu. Paling nggak kita punya nafsu makan. Kalau nggak punya nafsu makan, mau makan semuanya nggak enak, kita bisa sakit gitu loh. Kita punya keinginan gitu ya. Kita punya keinginan. Cuman yang nggak boleh di sini adalah, ya kan, supaya kamu menjadi hamba dari berbagai nafsu dan keinginan. Itu yang salah. Jadi ada orang yang mengatakan, oh aku kan sekarang bebas, aku bebas bisa melakukan apa saja. Segala sesuatu yang aku inginkan, aku bebas bisa melakukannya. Nah sebenarnya orang yang semacam ini adalah orang yang sedang terikat sebenarnya, bukan beneran bebas. Dia diperbudak oleh nafsu dan keinginannya sendiri. Hal berikutnya adalah hidup di dalam kejahatan dan kedengkian. Artinya apa? Ya hidupnya dalam kejahatan kedengkian, mau mencelakakan orang lain. Gitu. Mau mencelakakan orang lain, suka membalas. Bahkan kemudian muncul yang namanya iri hati. Repot kalau orang sudah punya yang namanya iri hati. Iri hati merupakan suatu hal yang berbahaya. Gitu. Sebab iri hati itu bisa masuk dimanapun juga. Bahkan masuk ke dalam orang percaya juga. Di dalam gereja pun orang bisa saling iri-irian satu dengan yang lain. Dan bisa mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang percaya. Gitu. Orang kudus pun bisa digodai untuk mereka menjadi iri hati. Kita baca di dalam Alkitab kan, gara-gara iri hati Kain membunuh Habel, ya kan? Kemudian gara-gara iri hati maka Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Gara-gara iri hati Miriam dan Harun, ya kan, memberontak terhadap Musa. Ya, gara-gara iri hati. Gara-gara iri hati, ya kan, si Anas dan Kayafas sehingga mereka kemudian berusaha akhirnya membuat Yesus disalibkan. Gara-gara iri hati. Dan iri hati merupakan karakteristik dari dosa. Lihat orang lain punya hal yang lebih, kepengen. Gitu kan? Iri hati. Mereka punya lebih banyak harta, lebih banyak ini, itu, dan sebagainya. Ingin sama seperti itu. Wah kepengen gitu kan. Inginnya orang lain semuanya harus dibawa dia. Muncul semacam ini. Berikutnya adalah bicara tentang keji dan saling membenci.
Jadi saat lihat orang lain itu kan kita menganggap semua orang itu salah. Dan orang lain juga melihat kita salah juga. Semuanya serba salah, makanya ada yang namanya kekejian, ada saling membenci. Karena kita lihat kamu salah, orang itu juga melihat kita salah. Gitu. Nah dulu kita semuanya seperti itu. Rasul Paulus mengingatkan dulu kita semua seperti itu. Mungkin memang kadarnya beda-beda gitu ya. Kadarnya beda-beda dan mungkin gak semuanya ada pada kita. Mungkin ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi ya itu kondisinya dulu seperti itu. Namun sekarang Allah sudah menyelamatkan kita dari semua hal itu. Allah sudah mengangkat kita dari semua hal-hal dosa itu tadi dan Dia menyelamatkan kita. Ayat yang keempat mengatakan tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Jadi waktu kemurahan Allah nyata dalam kehidupan kita, kasih-Nya itu nyata dalam kehidupan kita. Ini yang memberikan kita keselamatan. Yang membuat kita bisa menerima keselamatan. Sebab apa? Bukan kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Gereja kita tidak bisa menyelamatkan kita. Saudara pindah dari satu gereja ke gereja yang lain itu tidak menyelamatkan kita. Berpikir kalau di gereja ini maka kamu akan lebih selamat daripada gereja itu. Enggak bisa. Bukan gereja yang menyelamatkan. Bukan itu. Bukan juga orang lain mungkin tetangga kita yang menyelamatkan. Bukan itu. Pendetamu yang menyelamatkanmu. Bukan gitu loh. Nah dari mana semua ini bisa dimulai gitu. Dari mana keselamatan itu bisa kita terima. Dimulai dari yang namanya kemurahan Allah. Keselamatan kita dimulai dari kemurahan Allah. Dimulai dari kasih-Nya Allah yang dilimpahkan kepada kita. Jadi kalau kita misalnya kan. Kalau Allah kita itu bukan Allah yang murah hati. Yang memberikan mercy, kemurahan. Dan Dia bukan Allah yang mengasihi kita. Bukan Allah yang adalah kasih. Dan Dia cuma adalah Allah yang kudus gitu kan. Dia adalah hakim yang adil gitu. Dan itu saja, maka kita tidak akan pernah selamat. Gak ada satu orang pun yang bisa diselamatkan. Tetapi justru karena Allah itu adalah Allah yang baik. Dia memiliki rahmat, Dia memberikan kemurahan, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita. Maka kita bisa mendapatkan yang namanya keselamatan. Kasih Allah terhadap manusia. Itu hal yang penting. Ayat yang kelima, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi di sini sangat dikatakan dengan jelas bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Saudara, kalau kita mempelajari kan, kita sudah lihat dari pasal yang pertama dari surat Titus ini. Banyak bicara tentang perbuatan baik. Kamu begini, kamu begitu dan sebagainya. Dalam keluarga seperti ini, di gereja seperti ini. Tadi kita sudah lihat ya kan, jangan ini tuh dan sebagainya. Tapi jangan pernah kita berpikir bahwa keselamatan itu kita miliki gara-gara kita melakukan perbuatan baik. Sama sekali tidak. Kita tidak pernah mendapatkan keselamatan karena melakukan perbuatan baik. Kita diselamatkan hanya karena rahmat dari Allah. Kemurahan dari Allah. Dan saya bisa katakan kepada teman-teman semuanya bahwa gini, kita tidak perlu melakukan perbuatan baik supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan, kita nggak butuh untuk melakukan perbuatan baik. Ya kan? Kalau kita harus melakukan perbuatan baik sekian banyak supaya kita diselamatkan, saya percaya tidak ada satupun dari kita yang bisa selamat. Nggak ada. Tetapi kan kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita melakukan perbuatan baik itu bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Makanya kita melakukan perbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita masuk surga. Enggak gitu. Tapi karena kita sudah menuju ke sana gitu. Karena kemurahan dan rahmat dari Allah. Kasih Allah yang dilimpahkan kepada kita. Jadi urutannya jangan dibalik saudara. Jangan dibalik. Jadi awalnya adalah
dari kasih karunia Allah, rahmat Allah, kemurahan Allah yang dilimpahkan pada kita sehingga kita mendapatkan keselamatan. Baru setelah itu kita melakukan perbuatan baik. Bukan sebaliknya, melakukan perbuatan baik supaya kita mendapat rahmat, supaya kita diselamatkan. Bukan begitu. Tapi terus terang, kita bertemu dengan banyak orang yang berpikiran seperti ini. Berpikiran yang sebaliknya gitu. Dan ini seringkali kita lihat kalau misalnya kan pada waktu ada orang meninggal gitu kan. Kemudian dia itu memang orangnya baik sekali. Selalu suka menolong orang, ramah, nggak suka untuk ngerasani orang gitu kan, nggak suka memfitnah, gosip orang, nggak, dia baik sekali. Super baik, pasti dia masuk surga. Bukan karena itu masuk surganya. Gitu. Masuk surga karena rahmat Allah, karena kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan baik. Ya. Jadi Allah menyelamatkan kita lebih dulu karena rahmat dan kemurahannya, baru kemudian kita melakukan perbuatan baik. Dan itu yang penting bagi kita untuk kita pegang, untuk kita ketahui, untuk kita arahkan pikiran kita itu untuk merubah segala sesuatu. Kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita diselamatkan. Ya. Kalau kita berpikir yang sebaliknya, wah repot. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu batasannya sampai di mana. Ya. Sampai di mana. Dan kalau mau ditimbang, ya jelas timbangannya tidak akan seimbang. Gitu ya. Nah, kalau ada orang yang bisa masuk surga, itu karena rahmat Allah, karena kemurahan Allah. Kita terima rahmatnya, kita terima kemurahannya, maka kemudian kita sebagai respon kita sudah terima itu, kita melakukan perbuatan baik. Dalam surat Efesus juga mengatakan hal yang sama, bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Tapi kita telah diselamatkan itu untuk melakukan pekerjaan baik yang memang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke? Nah, ini adalah Injil, saudara. Inilah Injil. Bahwa kita sudah diselamatkan, baru kemudian kita melakukan perbuatan baik. Nah, saat kita diselamatkan, kita menerima keselamatan itu, ada satu hal yang disebut sebagai regenerasi. Kita diregenerasikan. Artinya apa? Kita bukan diberikan kesempatan yang kedua. Waktu kita diselamatkan, kita tidak diberikan kesempatan yang kedua, bukan gitu loh. Karena kalau kesempatan kedua yang diberikan kepada kita, artinya apa? Dosa yang masa lalu ini sudah diampuni, sudah dihapuskan. Sekarang kita mulai lagi dari nol ya Pak, gitu ya. Kayak lagi beli bensin gitu ya. Kita mulai dari nol ya. Kalau kita mau seperti itu, kita akan kehilangan yang namanya keselamatan itu. Karena pasti akan ada hal-hal yang gak baik yang kita lakukan. Ya. Jadi istilah yang dipakai di sini adalah kita diregenerasi, ya. Diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Dan di sini istilah yang dipakai adalah bicara tentang permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kelahiran kembali kita diciptakan menjadi ciptaan yang baru itu melalui Roh Kudus. Dan ini melalui satu proses yang seperti disucikan, dimandikan, disiram, dibersihkan, dicuci lah itu, permandian. Dan ini yang mengerjakan adalah Roh Kudus. Merupakan satu proses di mana membuat kita menjadi bersih, menjadi cemerlang, menjadi menarik. Dan itu yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hidup kita dibersihkan, dicuci, dan ada yang namanya pembaruan juga dari Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini ayat yang ke-6 dikatakan sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kata dilimpahkan ini sama seperti kata yang dipakai di dalam Kisah pasal yang kedua waktu Roh Kudus dicurahkan. Dan itu dilakukan oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kristus tidak hanya mau untuk memberikan satu kehidupan yang baru, tapi dia juga mau supaya dia melimpahkan, mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Mengapa? Ayat 7, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Artinya gini, kita dibenarkan oleh kasih karunia.
Waktu kita berdiri di hadapan hakim dari segala hakim, ya, hakim dari dunia ini. Ya. Kemudian hakim ini ketok palunya, dia memberikan vonisnya dan mengatakan kamu adalah orang yang benar, kamu dibenarkan. Kamu tidak bersalah. Artinya kita menjadi orang yang benar oleh karena putusan hakim itu, dan ini semuanya oleh karena Kristus yang sudah memberikannya kepada kita. Ada kasih karunia di sana. Dan kalau kita sudah diputuskan oleh hakim itu bahwa kamu adalah orang benar, untuk kasus ini kita nggak akan pernah diadili lagi. Kasus apa? Kasus berdosa terhadap Allah. Kita dianggap sebagai orang yang benar. Nah, waktu Paulus menuliskan hal ini, waktu dia tulis ini, mereka masih berada di dalam tatanan hukum orang Romawi. Nah, kalau bicara tentang hukumnya orang Romawi, saat seseorang itu dinyatakan bersalah, dia jadi orang hukuman, dia nggak punya lagi warisan. Jadi sekalipun dia misalnya bapaknya kaya gitu kan, dan punya warisan yang banyak sekali, begitu dia jadi orang hukuman, dia sudah nggak bisa terima warisan lagi. Semuanya hilang. Sehingga pada waktu ada orang dikasih putusan oleh pengadilan bahwa kamu adalah orang yang benar, kamu tidak bersalah, waktu dia berjalan keluar dari ruangan pengadilan itu, dia adalah orang yang benar dan dia disebutkan sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan. Makanya kita berhak untuk menerima hidup yang kekal, yang sesuai dengan pengharapan kita. Nah, Paulus ngomong ke berikutnya di ayat yang ke-8 bahwa perkataan ini benar. Aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jadi karena kita sudah percaya, ya kan? Karena kita sudah diselamatkan itu tadi, kita sudah percaya, maka kita sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Bukan sebaliknya. Kita sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik. Kalau kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh kan, artinya kita memikirkan pekerjaan itu. Kita renungkan, kita pikirkan gimana ya caranya melakukan pekerjaan yang baik ini ya. Kita rencanakan. Tapi kemudian nggak berhenti hanya sekedar mikir, nggak hanya sekedar ngomong sama orang, tapi kita juga melakukannya. Ya. Seringkali masalahnya adalah pada waktu kita mau melakukan satu perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik, dan kemudian kita sampaikan itu gitu ya. Ada ketemu dengan orang-orang yang sukanya diskusi aja gitu. Sukanya ngomong tok, ribut aja, membahas tentang hal itu, tapi mereka nggak pernah bekerja. Ya. Oh, harus kita bahas dulu, harus bagaimana ini gitu kan. Bahas terus, tapi nggak pernah melangkah. Ya kan? Perencanaan terus, nggak pernah ada diskusi. Makanya ayat yang ke-9 mengatakan hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Persoalan silsilah, percecokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ya. Makanya kita fokus pada hal yang berguna gitu loh. Melakukan pekerjaan baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Jangan fokus pada hal-hal yang tidak berguna. Bercekcok, kan? Wah ini harus begini begitu dan sebagainya, ngeributi soal silsilah. Mungkin kita nggak meributkan tentang hal itu ya, tapi mungkin ada hal-hal lain gitu loh, yang bukan kemudian membuat kita mau bertindak melakukan perbuatan baik, tapi berdebat terus di sana. Di sana dikatakan semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Ada waktunya memang kita perlu diskusi dulu. Ada waktunya memang kita perlu untuk membahas sesuatu, tapi jangan buang-buang waktu untuk berdebat untuk hal-hal yang bodoh. Gitu. Jangan buang-buang waktu. Mari kita habiskan waktu untuk melakukan hal yang baik. Ya. Karena ada orang-orang yang suka berdebat, ada orang-orang yang suka mencari-cari persoalan yang harusnya bukan persoalan dijadikan persoalan, jadi persoalan yang dicari-cari. Jadi ada orang-orang yang semacam ini, tujuannya adalah sebenarnya dia mau memecah belah, dia mau untuk membuat orang, oh ikut kelompokku loh. Kalau aku milih nomor 5 misalnya, bukan 1, 2, 3, sekarang repot kan, mau milih nomor berapa gitu ya. Nah, ada orang yang semacam ini disebut sebagai bidat itu kan. Ayat yang ke-10, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi.
Jadi kalau ada orang yang sudah suka bicara tentang hal-hal yang bodoh itu tadi, berdebat, mencari persoalan yang dicari-cari, bercekcok, bertengkar gitu kan. Setelah kamu nasihati sekali, dua kali dan ternyata dia tetap seperti itu, ya udah jauhi dia. Jauhi dia. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Engkau tahu bahwa orang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Jadi jauhi dia. Nah, jadi ini yang berkaitan tentang kehidupan dengan sesama. Nah, setelah itu Paulus mulai bicara tentang hal-hal pribadi antara dia dengan Titus. Yang ngomong di ayat yang ke-12, segera sesudah kirim Artemas atau Tikhikus kepadamu. Jadi dia mau kirim, ada penggantinya, ya, penggantinya si Titus ada di Pulau Kreta. Mungkin antara Artemas atau Tikhikus disuruh ke sana. Makanya kalau mereka sudah tiba, berusahalah datang kepadaku di Nikopolis. Jadi karena sudah kuputuskan untuk tinggal di tempat itu selama musim dingin ini. Jadi kalau kamu datang ke tempatku sekarang jauh, aku datang ke Kreta juga jauh. Karena itu kita ketemu di tengah-tengah lah. Kita ketemu di Nikopolis. Aku kangen, pengen ketemu sama kamu. Berusahalah datang di sana, nanti musim dingin aku ada di sana. Kemudian ayat 13, tolonglah sebaik-baiknya Senas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka agar mereka jangan kekurangan suatu apa. Jadi Titus dikasih tahu, tolong mereka ya supaya mereka enggak kekurangan, supaya mereka bisa ya paling enggak dalam perjalanannya mereka ada bekalnya gitu loh. Dan ini yang perlu juga dilakukan oleh jemaat. Ya. Kalau misalnya ada pelayan Tuhan yang seperti itu, seperti Senas sama Apolos ini yang datang, ya kan? Pastikan mereka nggak kekurangan suatu apa. Waktu mereka melayani dan sebagainya paling nggak ya minumannya ada gitu loh dan lain sebagainya. Oke? Nah, ayat yang ke-14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi diingatkan bahwa ya sekalipun demikian ya kan ada yang sudah mensuplai mereka, tapi ya kamu juga berusahalah supaya kamu bisa memenuhi kebutuhan pokokmu. Jangan minta terus sama orang. Kamu penuhi keperluan hidup supaya kamu juga berbuah. Ya, menghasilkan sesuatu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ayat 15, salam dari semua orang yang bersama aku di sini dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami dalam iman. Jadi ini bicara tentang gini. Kita bisa dikasih oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita, ya kan? Orang-orang yang di luar sana yang nggak percaya sama Yesus bisa mengasihi kita, bisa, ya kan? Bisa. Tapi merupakan suatu hal yang luar biasa lagi kalau misalnya kita dikasih oleh orang-orang yang seiman. Sebab kan inilah adalah saudara-saudara kita yang sejati. Dan mereka mengasihi kita saat ini waktu kita masih ada di bumi, dan kita waktu nanti di dalam kekekalan juga ada orang-orang itu yang mengasihi kita. Jadi merupakan suatu hal yang sangat indah. Salam dari semua orang yang bersama dengan aku di sini dan juga sampaikan salamku kepada mereka yang mengasihi kami dalam iman. Dan terakhir ditutup oleh Rasul Paulus dengan satu frase, satu kalimat yang seringkali dia sampaikan kepada semua, yaitu kasih karunia menyertai kamu sekalian. Amin.